Jadi kami bertanya pada tahap yang sekian meter tingginya itu, Bu Puden kan di atas itu dia bertanyanya. Nah itu persoalan bagi kami itu. Sehingga mungkin pertanyaan Bu Puden itu kami jadikan sebagai masukan, sehingga nanti kami bisa tambah lah apa yang tadi itu gitu. Nanti kami tanya ulang lagi Bu Puden. Sebab ada aja kemungkinan kan kemudian dia entah mendapatkan satu pengalaman yang lain gitu ya. Kemudian dia masih tetap Rangkapa, dia juga bertimbangnya juga di situ di rumah dia. Tapi kemudian tidak seperti yang selama ini dicatat atau selama ini kan, karena kan kita tahu ya kalau kelisanan kan hidup terus dan luar biasa. Terutama saya baru aja bilang pada Pak Kadis nih, saya baru pulang dari Malaka, saya bilang kita hebat sebetulnya yang Indonesia nih, terutama dari Melayu kita nih. Berpantun, kalau ada satu orang berpantun pasti yang lain jawab, nggak mungkin. Di Malaka ada 3 profesor. Orang Indonesia berpantun, tidak ada yang jawab. Jadi dia presentasi tidak ada pantun. Jadi saya tunggu-tunggu mana nih Malaysia di Malaka. Jadi ya itu satu saya nggak omong, tapi maksudnya dalam hati ini tidak boleh jadi nih kalau kita ada di Indonesia gitu ya, kita bicara pantun sejelek-jeleknya gitu. Seperti waktu itu ada apa? Tidak sambung pun dia coba berusaha untuk jawab gitu, walaupun ya apa Cikini gondang dia, begini karena dia gitu kan bukan pantun sebetulnya, tapi paling tidak dia berupaya lah gitu. Itu tidak, jadi sepikir kita mesti banggakan bahwa memang pantun itu betul hidup di kita nih, lebih hidup gitu ya. Jadi andai kata ini orang kan kemudian dia mempunyai imaji yang begitu berkembang gitu ya. Kita mesti membatasi juga kan bahwa Batimang ini begini-begini, kan ada kemungkinan ketika diusulkan ke WBTD lalu ada pertanyaan-pertanyaan begitu kan ya. Oh, kalau ini beginilah, padahal bisa saja iramanya kemudian ada perubahan, sebab kita tahu kan kalau seperti tadi Bang kerawitan nggak bisa dibuat notasinya tuh, notasi hari ini begini tapi besok dia ada lagi akan berubah, tapi sebagai pegangan bisa lah tentu. Tapi roso itu kan dari roso baru berubah gitu komposisi itu. Nah ini kan saya kira Batimang juga demikian, tergantung pada konteksnya ya kan. Terus juga pada siapa yang membacakannya gitu. Si A sama si B kan tentu berbeda yang Batimang ya. Barangkali. Tapi saya mungkin yang sama itu satu menurut saya Kak. Kalau kalian Batimang, saya bandingkan ke mak saya dulu aja. Iya. Yang tahu itu di awal, yang tahu itu. Itu pasti ada. Yang lain formula. Itu formula. Tapi yang lain itu saya rasa bisa macam-macam. Kami di pulau di lain lagi gitu. Dan saya rasa gitu, suara orang itu mirip-mirip aja ya. Macam baca gerang iramati seperti yang bilang tadi ya. Bukan monoton, macam monoton, tapi memang kita ini seolah macam ini modelnya. Itu modelnya. Itu nambah itu ya. Sebenarnya di situ kan kita sebenarnya masuk ke dalam konsep yang kelisanan itu kan, bahwa iramanya itu menentukan isinya gitu. Jadi memang bukan monoton sih ya, betul. Di irama begitu dia menuntun dia untuk ngomong lagi, bicara lagi gitu kan. Bahwa kalau berbeda dia akan lain. Jadi itu kan formula itu menuntun dia mengutarakan lagi gitu. Ya itu kayak yang belum dijawab yang siang malam benar-benar. Iya, ya itu itu berkaitan sebetulnya. Bisa nggak kalau misalnya malam tapi kemudian dibacakannya siang gitu ya tiba-tiba. Iya kan gitu ya. Atau siang kemudian nanti saja gitu. Sehingga dia punya sesuatu yang khas ya. Iya. Untuk berbeda dengan Onuo Bama di Rokan, berbeda dengan Dodoi di Siak gitu. Karena bayangan kita ya, kita kan bisa berpikir juga. Orang ini misalnya pergi gitu ya ke dunia lain ya, maksudnya ke wilayah lain dengan jam yang berbeda. Yang jam waktu di sini siang, di sana malam gitu ya. Bagaimana dia berubah? Apakah konteksnya tadi kan, konteksnya, suasananya atau apa yang berperan di situ? Baik. Mulai dari yang awal tadi. Kata Pak El itu yang tak kasat mata itu bisa tidak dielaborasi lagi kira-kira begitu ya. Nah,
kalau bahasa orang kampung kami itu bisa, tapi pakai jabi, kira-kira begitu ya. Kalau ketika masuk ke dalam konteks magis, tapi untuk saya belum kuat mental untuk masuk ke sini nih, Pak El. Jadi apa namanya, unsur-unsur magis yang seperti itu mungkin saya tak dapat untuk mengelaborasi itu, karena begini. Konsepnya ini di dalam saya memang menyinggung hal-hal yang magis, tapi tidak menjadi fokusnya itu. Tapi fokus yang paling utama pada Betimang itu kan tunjuk ajaran nasihat yang disampaikan melalui tulisanan tadi, kira-kira itu, Pak. Kemudian izin banyak. Ada kenapa berbeda saat waktu yang berbeda, kira-kira gitu. Ini yang kita dasarkan tadi di awal kita buat programnya, bahwasanya memang konteks itu sangat berpengaruh pada Betimang. Memang ketika sedih ya iramanya berubah menjadi sedih. Misalnya membilang-bilang derita diri, membilang-bilang harapan masa lampau, itu kira-kira berbeda antara membilang-bilang kesakitan diri dengan masa depan juga berbeda. Kira-kira Tapi itu suasana hati, tapi suasana alam kenapa berubah? Iya. Jadi ya memang di Riau terutama ya, kepunahan alam itu juga mengubah itu sebenarnya itu. Karena memang orang yang saya tanya itu, ada Betimang itu, dia hanya terinspirasi, dia hanya masuk dalam benaknya itu ketika apa yang dia lihat dulu di awal. Jadi apa yang mereka saksikan itu yang menjadi batang tubuh dari apa yang ingin disampaikan di dalam timangnya itu. Itu yang kami temukan. Tapi mungkin saja tuh bahwasanya bisa saja itu ada pergeseran. Nah, pergeseran ini mungkin juga karena kita sudah alasi dengan dengan kontekstual tadi, maka konteksnya itu yang berubah seiring juga dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam Betimang itu sebenarnya. Jadi memang diatur oleh itu sebenarnya, diatur oleh pelakunya itu berdasarkan konteks-konteks yang memang dirasakan oleh mereka dan memang dilihat oleh mereka ketika itu. Begitu. Nanti kalau memang tak puas rasanya Datuk, kita runding lagi. Kalau ada contoh, ada bukan siang macam mana, ada iramanya. Coba enggak irama macam mana? Nah, dia begini Datuk. Dia kan pada sore hari itu biasanya mbaknya itu pulang dari ladang, pulang dari bekerja. Itu kan kondisi fisiknya memang lelah begitu ya. Nah, itu irama itu dipengaruhi oleh kondisi fisik dia juga sebenarnya. Sehingga apa yang dia nyanyikan itu, sehingga memang mendayu-dayu yang memang macam iya macam tidak lagi tinggal gitu suara itu. Tapi ketika pagi memang bersemangat mereka menyanyikan itu. Memang tenaga dan energi mempengaruhi juga dalam nyanyian mereka itu. Selain dari apa yang kita sebut di awal tadi sebagai kontekstual tadi gitu. Jadi iramanya tuh memang saya tak dapat pula mencontohkannya. Rapis mana? Rapis. Sebenarnya ada tuh. Cuma supaya imajinasi kita bermain aja, liar dia gitu kan. Ya saya pula kita ya. Iya. Kalau belum dengar ya. Tidak bukan itu. Sebenarnya kalah secara modern. Sambil mencari izin Kalau itu kalah. bapak-bapak penguji yang berbahagia, kata saya tadi waktu saya presentasi, Saiful merespon karena ide buah golek itu dari Saiful. Ini sekarang Betimang. Saya itu karena 2 tahun lalu saya merekam Betimang. Kondisinya memang ada perbedaan antara nyanyian pagi, saya nyebutnya nyanyian pagi, nyanyian siang, dan nyanyian malam. Ini terhubung dengan apa yang kami kaji di Kompang. Ketika pukulan Kompang di malam hari itu akan lebih jauh menjangkau area luasan wilayah, karena
si suaranya berbeda. Walaupun pukulannya, kekuatan pukulan sama, tapi dampak dari udara di malam hari itu akan membuat suara itu menjauh, dan itu akan lebih ngebas, lebih turun, apa istilahnya, pitch control. Jadi dia agak lebih ngebas, sehingga lebih jauh, dan itu berdampak kalau di suara manusia akan menghipnotis, ada daya hipnotis walaupun tidak najis. Resonansi suara akan berpengaruh kepada getaran otak, dan itu akan menenangkan, tergantung siapa yang menyanyikan. Kalau Saiful nyanyikan, kita semua nanti terbangun semua, tak ngantuk dong, tak tidur. Kalau emak-emak di kamar kiri yang menyanyikan ini, tidur kita semua. Karena saya merekam itu tertidur. 15 menit dia bernyanyikan Batimang itu, saya udah begini lah, betul. Dan itu nyata di saya. Dan dengan kondisi jam 11 siang, dia menyanyikan dengan kondisi yang versi siang, beda dengan versi malam. Kira-kira itu tambahan dari saya. Terima kasih, Bu. Banyak bayar. Tak dapat saya balas budi. Jadi kalau dulu itu memang pantulis sih. Oh, ini waktu saya duduk di sana, Iya. saya sudah tas. Boleh, Cok? Diam aja. Tukoci nasi pode, padi nasi pode, padi. Lah godang nasi pode, Ini pagi tuh siang. Oh tukoci na ajal ngaji na ajal ngaji. Na godang na kuliah ba, buno na kuliah ba, buno. Itu dia kira-kira isi. Kalau Gini, boleh Pak. nambah si pode D-nya ditinggikan ketika siang, ketika malam D-nya diturunkan. Gini, kan ini kita bicara orang bisa tadi disampaikan bisa tidur ya. Ya. Yang tidur tuh siapa gitu ya? Maksudnya, apakah dia yang mengerti bahasa Melayu? Kalau misalnya dia nggak mengerti sama sekali gitu ya, terus ini kan penelitian lagi jadinya. Maksudnya, kalau dia tidak paham lah ya, tidak paham apa yang dinyanyikan, dia tidur nggak? Atau sebetulnya dia tertidur juga walau tak paham bahasanya karena iramanya. Jadi tadi saya bertanya dua hal itu, apakah ada kaitan irama dan bahasa tadi ya, nyanyiannya itu, apa syairnya itu yang dibacakan, ada kaitannya? Jadi kalau misalnya orang tuh tak paham, tapi memang begitu kuat pengaruh irama, dia bisa tertidur kan? Atau sebaliknya, bahwa iramanya tidak terlalu kuat sebetulnya, tetapi di bahasa, jadi hanya orang yang ngerti bahasa, oke. Nah ini ya, di mana? Baik, iya nanti. Bu Puden sebenarnya anak-anak yang usia 0 sampai 2,5 tahun juga belum paham sebenarnya apa yang dikatakan oleh emak itu ketika bertimang. Artinya kecenderungan paling besar itu adalah pada irama sebenarnya yang membuat dia tidur itu. Sehingga orang yang memang tidak berasal dari kampar kiri pun bisa tertidur juga, termasuk saya misalnya yang berasal dari Tapung itu ketika mendengar itu bisa tertidur juga. Jadi itu yang saya sebut di awal tadi Bu Puden, bahwasanya kalau kita mendengar ya bentuknya itu saja gitu kan, bentuk iramanya begitu saja yang tadi ini. Tapi ketika kita memang fokus mendengarnya, memang melenakan diri. Nah, saya pun sebenarnya kurang juga karena tidak menggunakan, paham saya bahasa orang tuh, tapi ada hal-hal yang tak paham memang saya bahasa orang itu. Tapi saya memang terlena mendengarkan apa yang menjadi nada-nada yang digunakan, yaitu irama-irama yang digunakan yaitu. Iya, jadi memang sebetulnya itu yang sebenarnya yang lebih kuat kan iramanya, bukan apa yang disampaikan. Kan ini berbeda misalnya di mana ya, di Sumatera Barat ya, ada rebab gitu kan. Pada waktu malam memang kisahnya tuh kisah yang sangat sedih gitu kan.
tadi kalau kita bicara yang sore apa, kalau ini kan si sore-sore habis isa itu masih tak datar lah, masih Iya. biasa gitu, belum masih apa maparan gitulah ya, masih apa. Tapi kan makin malam baru nambok malam itu ya. Jadi baru mulai dengan satu konflik-konflik yang memang dan juga yang menyedihkan hati. Iya. Di situ ada kaitan antara nada tertentu itu dengan syairnya. Jadi kan kalau kita misalnya orang sastra mau memindahkan hanya syair aja kan nggak bisa sebetulnya, Ya. karena nada irama dan lagu itu menjadi penting sekali Ya. peranan. Nah ini mungkin yang sama terjadi pada Betimau. Batimang. Baik. Ya, izin Bu Buden, pengalaman saya kemarin saya tidak paham bahasa kamar kiri, tapi saya tertidur karena itu tadi getaran suara resonansinya. Kalau di dunia medis itu binaural recording, desibelnya saya lupa, kalau saya cari ini belum dapat di posisi desibel manakah membuat kita tidur. Kita tidak tahu dia pakai bahasa apa, terserah mau pakai bahasa jin ya, korban kemarin mau pakai bahasa apapun, tapi desibelnya itu yang mempengaruhi otak kita. Ya, di situ. Baik. Baik, kita Banyak Kang Budi Pak. banyak. Catat. Tapi itu nanti cukup. berlanjut. Tak cukup. Dua kali. Maksudnya itu berlanjut lagi pada bagaimana soal senandung dan ya kan, Iya. itu berlanjut ke sana. Ya. jadi sebenarnya Bu Puden tergantung untuk Iyo saja. Kalau memang disediakan dana aja lah. Kira-kira begitu dia. Jadi bagus juga ya ada pertanyaan-pertanyaan pelik tadi, jadi supaya Kembang. Berkembang. Betul, betul. penelitian. Bu, boleh tambah usulan lagi Bu? Ya. Kita memang budaya ini nggak cuma orang budaya aja yang meneliti Bu, harusnya dibawa orang biologi, harus dibawa orang fisika Bu. Kajian kompang kami itu seberapa tegangkah kulit kompang tuh sehingga menghasilkan desibelnya 70 dB Ya. dengan